Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam sesi terakhir retret Padang Gurun. Mari sahabatku yang terkasih, kita siapkan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Roh Kudus bekerja menjamah setiap kita malam hari ini dengan kuasa-Nya. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk malam ini, untuk kesempatan bagi kami boleh berkumpul kembali. Kami mau satukan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah kami mampu hening dan hanya mendengar suara-Mu malam ini. Siapkan hati kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Mari kita nyatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, karena kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada sampai di titik ini. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu. Engkau sungguh Allah yang ajaib bagi kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang hebat bagi kami. Begitu banyak pertolongan, pekerjaan besar, pekerjaan ajaib yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
selamanya Engkau Allah yang hebat bagi kami. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Hebat atas kasih-Mu, hebat atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh tak terbatas bagi kami. Terima kasih karena Engkau sangat mencintai kami. Mari kita nyatakan doa kita lewat lagu ini. Kita mau bersyukur betapa Dia mencintai kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, kami sungguh mengagumi betapa besar kasih-Mu, betapa besar setia-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang sungguh tidak pantas untuk dikasihi. Begitu sering kami melukai hati-Mu, begitu sering kami jatuh dan jatuh lagi, tetapi Engkau tidak pernah menyerah. Engkau selalu menaruh kepercayaan kepada kami untuk kami boleh bangkit kembali. Terima kasih Bapa untuk kasih yang tak terbatas itu, sehingga kami mempunyai harapan untuk tetap bangkit dan bangkit lagi. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu indah di dalam hidup kami. Mari kita nyatakan sekali lagi, ku kagumi. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah, tempat kami menaruh harapan kami, menaruh percaya kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan, sekalipun dunia meninggalkan kami. Engkau satu-satunya yang setia, yang bisa kami andalkan dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tak terbatas, yang tidak melihat kami layak atau tidak, tetapi kasih-Mu selalu sama untuk kami. Ketika kami mau datang, hati-Mu selalu penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau nyatakan iman kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menjawab doaku. Amin. Engkau Allah yang mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu, Engkau sendiri yang menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang memperluas kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami, memperluas daerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Dia Allah yang besar, kita mau katakan Dia Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah
Engkau sungguh Allah yang besar. Engkau Allah yang El Shaddai. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Juga tidak ada permasalahan kami yang lebih besar daripada Engkau. Tidak ada kuasa lain yang sanggup untuk mengalahkan kuasa-Mu. Ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, tidak ada lawan yang sanggup untuk mengalahkan kami. Tidak ada musuh yang sanggup untuk menghancurkan hidup kami. Tidak ada permasalahan yang tidak sanggup kami lewati. Karena kami berjalan bersama Allah yang besar, kami tidak akan takut. Mari kita nyatakan sekali lagi. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku.
Mari kita imani Dia sungguh Allah yang besar. Dia terlebih besar dari segala yang kita alami, dari segala permasalahan hidup kita, dari segala sakit penyakit kita, dari segala badai yang menghantam kehidupan kita. Dia Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang sanggup memenangkan setiap perkara di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh Allah yang El Shaddai bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lebih besar dari kuasa-Mu. Pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu masuk lebih dalam lagi mengerti akan isi hati-Mu. Kuasai seluruh hati kami Tuhan. Siapkan semua hati kami yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua yang ada di sini boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami boleh mendapatkan apa yang hendak Engkau sampaikan malam hari ini. Mari kita nyatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Benar Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Janji-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar setiap janji-janji-Mu. Siapkanlah hati kami, urapilah kami hamba-Mu yang tidak mampu ini tanpa Roh-Mu Tuhan. Pakailah kami, Paulus dan Vila, dengan sebebas-bebasnya. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam diri kami. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Suara saya jelas? Bapak nge-freeze, Pak. Oke. Tadi waktu nyanyi, Nyanyian aman, baru Bapak ini nge-freeze sebentar. oke, sebentar ya. Oh, ya. Sekarang jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, ya. Oke, bisa melihat saya bergerak? Nge-freeze nggak? Nggak begitu apa jernih sih, Pak, tapi kedengeran suaranya kok jelas. Coba, ini pancarkan. Sebentar ya. Jelas nggak sekarang? Jelas, Pak. Tapi saya nggak bisa lihat kalian. Oh ya, ini kelihatan kok, Bapak. Bisa lihat saya ya? Saya pakai baju warna apa? Pink. Suara saya jelas nggak sekarang? Oke nggak? Jelas, Pak. Apa suara dan muka jelas. Soalnya wajah kalian belum muncul semua. Oke, sekarang udah. Oke, kita akan mulai. Doain ya, biar semuanya lancar. Yuk.
Fenty, kalau tiba-tiba suara saya hilang atau apa, kasih tahu ya. Baik, Pak. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Yosua. Yosua bab 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Yosua bab 1 ayat 1 sampai 9. Oke, sudah ketemu? Ya, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Biarlah segala gangguan-gangguan, segala penghalang firman-Mu, apapun juga yang ditebarkan oleh musuh saat ini, kami mau perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Biarlah segala jaringan internet, media, apapun juga yang kami pakai, Engkau lindungi dengan darah suci-Mu. Pada malam hari ini, pada sesi yang ketiga ini, Tuhan, biarlah Engkau singkapkan misteri kerajaan surga. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada anak-anak-Mu, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau, yang merindukan Engkau. Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masuk ke dalam sesi yang ketiga atau sesi penutup dari retret Padang Gurun. Sesi pertama, masih ingat, kita berbicara tentang meninggalkan rumah perbudakan di Mesir, memasuki Padang Gurun. Sesi yang kedua, kita berbicara proses menanggalkan manusia lama di Padang Gurun. Malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk memasuki tanah terjanji. Sesi ketiga, yaitu sesi penutup ini. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tugas Musa hanya sampai pada perbatasan tanah terjanji. Di situ tugasnya selesai dan dia kembali kepada Tuhan. Selanjutnya, misi untuk memasuki tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Sekarang kita melihat tongkat kepemimpinan berpindah dari Musa ke Yosua. Ayat 1 berbunyi begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Itu demikian. Yosua disebut sebagai abdi Musa. Artinya apa? Pelayan Musa. Dia yang melayani Musa sepanjang puluhan tahun itu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, kata Tuhan kepada Yosua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang, gurun, dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam.
Semuanya itu akan menjadi daerahmu, janji Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Tanah terjanji. Tanah terjanji itu sudah dijanjikan kepada bangsa Israel. Tetapi masih ada satu proses, yaitu apa? Mereka harus masuk ke tanah itu dan mereka harus menginjak setiap daerah itu. Tempat yang mereka injak oleh telapak kakinya, itulah yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Nanti kita akan kupas ayat yang satu ini. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Ayat keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi bersama-sama ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Judul dari perikop ini yang kita baca ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi tanah Kanaan itu tetap harus direbut, tetap harus diinjak. Setiap daerah itu baru itu sah menjadi milik bangsa Israel. Kenapa? Saya ingin mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Tanah terjanji, Bapak Ibu. Apa itu tanah terjanji? Tanah terjanji, tanah Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunannya, dan itu dijanjikan dengan sumpah. Perhatikan baik-baik di sini. Tanah terjanji, tanah Kanaan, adalah sebuah tanah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunan Abraham. Dan itu dijanjikan dengan sumpah. Apa artinya dengan sumpah? Artinya, janji itu tak terbatalkan.
tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan janji itu. Karena sumpah itu diucapkan oleh Tuhan sendiri. Sumpah. Lalu, tanah terjanji bagi kita saat ini, apa artinya tanah terjanji bagi kita? Tanah terjanji bagi kita saat ini adalah janji-janji Tuhan. Itulah tanah terjanji bagi kita, yang akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita sudah selesai diproses di padang gurun. Tadi yang pertama adalah tanah terjanji bagi bangsa Israel. Tanah itu baru layak diberikan kepada mereka sesudah mereka mengalami proses 40 tahun di padang gurun. Lalu tanah terjanji bagi kita saat ini adalah janji-janji Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita sudah selesai diproses atau mengalami proses di padang gurun. Padang gurun. Lalu yang ketiga, tanah terjanji bagi kita di masa yang akan datang. Apa artinya? Tanah terjanji di masa yang akan datang artinya Yerusalem surgawi. Tanah air surgawi atau surga yang akan diberikan kepada Anda dan saya di kehidupan yang akan datang sesudah kita menyelesaikan seluruh proses perjuangan kita di dunia ini. Jadi, tanah terjanji memiliki 3 konsep. Yang pertama adalah konsep perjanjian lama. Yang kedua adalah konsep kita saat ini. Dan yang ketiga adalah konsep di masa yang akan datang, yang akan diberikan kepada kita, yaitu kerajaan surga. Surga, ketika kita sudah selesai menyelesaikan semua proses dan perjuangan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu, sekarang kita fokus kembali dengan tanah terjanji saat ini. Saat ini. Ketika Anda dan saya sudah selesai menanggalkan manusia lama kita di padang gurun yang minggu lalu, proses menanggalkan manusia lama. Ketika kita sudah selesai menanggalkan manusia lama kita, ketika kita sudah menjadi manusia baru, saat kita sudah selesai berperkara dengan Tuhan di padang gurun, maka saat itulah kita siap memasuki tanah terjanji. Kita siap untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita siap menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Pada saat apa? Pada saat kita sudah selesai di padang gurun, Bapak Ibu. Kalau belum selesai, belum. Kalau kita sudah selesai, sekarang kita siap menerima janji-janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu langsung seketika diberikan kepada kita? Coba kita lihat. Pada posisi ini, Tuhan masih akan terus memproses Anda dan saya. Kita sudah melewati padang gurun. Kita sudah siap memasuki tanah terjanji. Kita sudah melewati padang gurun, kita sudah siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Tetapi di sini Tuhan tetap memproses kita. Bukan lagi memproses kita seperti proses di padang gurun. Bukan. Bukan seperti itu. Proses di padang gurun adalah proses dari budak
budak dosa menjadi anak Allah. Tetapi yang sekarang kita mau berbicara bukan lagi proses itu. Tetapi proses di sini adalah bagaimana Tuhan menuntun kita, membimbing setiap langkah kita, menjadikan kita anak-anak Allah yang tangguh untuk memenangkan setiap daerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Katakan sekali lagi, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Daerah-daerah itu telah Tuhan berikan kepada kita. Namun, kita harus melangkah terus, memenangkan pertempuran demi pertempuran untuk memiliki daerah itu. Tadi di ayat ketiga dikatakan demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Artinya apa? Tempat yang tidak diinjak oleh telapak kakimu, tidak akan diberikan kepada kamu. Daerah-daerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, setelah Tuhan berikan kepada kita, namun kita harus memenangkan pertempuran demi pertempuran untuk memiliki daerah itu. Di sini Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja, tetapi Dia tetap mengajari kita berperang untuk merebut daerah-daerah yang telah diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya, kita semua menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Anak-anak Tuhan yang dewasa. Bagaimana tandanya anak-anak Tuhan yang dewasa? Yaitu yang sanggup bertahan menghadapi setiap peperangan dan memenangkannya. Sanggup bertahan menghadapi setiap peperangan dan memenangkan wilayah-wilayah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, tanah terjanji telah menjadi milik kita. Janji-janji Tuhan sudah diperuntukkan bagi Anda dan saya. Namun kita tetap harus melangkah dengan iman untuk memperolehnya. Bapak, Ibu, Saudara. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat memenangkan pertempuran demi pertempuran agar janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Saya ulangi sekali lagi. Kita sudah melewati padang gurun. Kita sudah berhasil. Kita tidak lagi kembali ke Mesir. Kita sudah siap untuk memasuki tanah terjanji. Kita sudah siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Tetapi kita masih harus memenangkan pertempuran demi pertempuran agar janji-janji Tuhan itu sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup kita. Kenapa demikian? Itulah cara Tuhan untuk mendidik, memproses kita dari iman anak-anak menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Bagaimana caranya kita dapat memenangkan pertempuran agar janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Kita lihat apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Dengan cara itulah janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup Anda dan saya. Saya akan memberikan 2 poin. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran, untuk merebut setiap wilayah yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel?
Itu juga adalah perintah Tuhan bagi Anda dan saya, supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup Anda dan saya. Pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah perintah Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada pasukan Israel. Yang pertama adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa artinya? Artinya, jangan bimbang, jangan ragu. Karena Tuhan menyertai Anda dan saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang dan jangan ragu, karena Tuhan menyertai Anda dan saya. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berperang sendiri, tetapi Dia yang akan berjalan di hadapan kita untuk menuntun dan membimbing kita memenangkan setiap peperangan, untuk menjadikan kita prajurit-prajurit yang tangguh di hadapannya. Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Yang kedua, di ayat ke-8 bunyinya begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah apa, Bapak Ibu? Siang dan malam. Siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Yang kedua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah, perkatakanlah, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan itu. Renungkanlah, perkatakanlah, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan itu. Saya ulangi sekali lagi 2 poin ini. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan menyertai Anda dan saya. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan Anda dan saya. Dia akan berperang bersama Anda dan saya. Yang kedua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya siang, tetapi siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan berarti siang dan malam kita harus duduk untuk membaca firman Tuhan. Tidak. Apa yang Anda baca pada pagi hari, Anda ucapkan berulang-ulang di dalam hati Anda. Siang, sore, malam, sampai Anda tidur. Apa yang Anda baca pada malam hari, itu akan terngiang-ngiang sampai kita tidur, dan kemudian kita akan terbangun dengan mengingat firman Tuhan itu. Itulah artinya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita membaca pada pagi hari, tetapi kita merenungkannya sepanjang hari. Kita mengucapkannya di dalam hati kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bapak, Ibu, Suster, selamat berjuang, selamat menerima janji yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Selamat memenangkan setiap pertempuran-pertempuran, supaya janji Tuhan itu sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup Anda dan saya. Bagi anak cucu kita, bagi keturunan-keturunan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saya lanjutkan, suara saya kedengaran? Oke. Di sesi kedua, Padang Gurun kita belajar untuk lulus ujian demi ujian, berperang menaklukkan musuh yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Musuh itu ada di dalam pikiran dan hati kita, bahkan di alam bawah sadar kita. Mimpi-mimpi buruk yang mengintimidasi kita untuk membuat kita mundur dan kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan menuntun kita untuk menang dengan taat pada firman-Nya dan terus mau diubah di padang gurun melalui proses demi proses. Di padang gurun kita diubah makin indah, seperti kepompong diubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dari seorang budak dosa kita diangkat menjadi anak yang berharga baginya. Di sesi kedua, ada peperangan yang terjadi di padang gurun. Peperangan menaklukkan diri sendiri, manusia daging kita untuk tunduk kepada roh. Dia menggiring kita masuk ke padang gurun untuk melatih kita memakai senjata, terutama firman Tuhan. Kita belajar menjadi taat, disiplin, dan punya daya juang. Karena tanpa memenangkan peperangan di padang gurun kita masing-masing, kita tidak akan mampu berperang di luar untuk merebut tanah terjanji. Iblis sangat-sangat berjuang, jangan sampai kita berhasil keluar dari padang gurun ini. Jangan sampai kita mengenal siapa status kita yang sesungguhnya di hati Allah. Jangan sampai kepompong ini menjadi kupu-kupu yang cantik. Jangan sampai ayam ini tahu kalau dirinya adalah Raja Wali. Jangan sampai budaknya ini tahu kalau dia adalah mempelai Kristus, partner kerja Allah, ciptaan Allah yang paling berharga. Karena ketika Anda berhasil keluar sebagai pemenang di padang gurun, disitulah Anda mengerti visi dan misi hidup Anda yang sesungguhnya. Ada proyek besar yang Tuhan sedang siapkan untuk Anda. Anda adalah prajurit tangguh Allah. Betapa besar kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda. Dan misi hidup Anda akan membuat proyek iblis terancam. Iblis merasa terancam akan keberadaanmu di dunia ini karena ada kuasa Allah yang maha tinggi di dalam dirimu. Ketika kita berhasil keluar dari padang gurun, kita berhasil menjadi manusia roh, ada roh Allah di dalam diri kita. Itu yang paling ditakutkan oleh iblis. Karena itu perjuangan di padang gurun adalah perjuangan yang berat. Iblis tidak akan membiarkan kita keluar dengan baik-baik, dengan gampang. Kita akan pasti mengalami banyak tantangan, tapi Tuhan berjanji menyertai kita. Ketika kita keluar, kita bisa berperang merebut kembali. Ketika kita keluar sebagai pemenang di padang gurun kita masing-masing, kita bisa berperang merebut kembali daerah-daerah yang sudah direbut iblis. Daerah di sini adalah janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita setiap anak-anaknya. Tuhan mau memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sudah direbut oleh iblis ketika kita tidak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Di padang gurun itulah kita berjuang untuk memenangkan, menaklukkan diri kita sendiri, mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Sehingga ketika kita keluar, kita bisa berperang untuk merebut daerah-daerah, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Itu adalah semua yang kita doakan. Jiwa-jiwa yang sedang kita doakan, berkat-berkat, kesehatan, kerukunan, kemerdekaan, dan hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Itu akan kita rebut, itu akan kita menangkan ketika kita berhasil
keluar dari padang gurun kehidupan kita masing-masing. Karena itulah, iblis akan berjuang sangat-sangat keras agar setiap kita gagal di padang gurun. Iblis mengetahui segala kelemahan, kedagingan, ego, kekhawatiran, ketakutan, luka-luka, dan kepahitan kita untuk menyerang kita dari dalam, yaitu lewat pikiran dan hati kita. Karena itu, mengapa di padang gurun Tuhan mau menyembuhkan kita? Tuhan mau beresin dulu hati kita, pikiran kita, menjadikan kita manusia baru. Iblis bekerja di dalam pikiran dan hati kita yang masih belum sembuh, supaya kita putus asa di dalam perjalanan, supaya kita mundur, menyerah, memberontak kepada Allah dan menyalahkan Allah. Di padang gurun, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh dalam percaya akan firman-Nya, sampai kita mampu keluar sebagai pemenang di dalam peperangan internal, menaklukkan diri kita sendiri, sehingga manusia daging kita mati menjadi manusia roh. Kita baru bisa diajak Tuhan masuk untuk merebut tanah Kanaan kita masing-masing. Kuncinya, percayalah kepada Allah. Bangsa Israel banyak yang gagal masuk ke tanah terjanji karena gagal percaya kepada Allah. Musuh apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, badai jenis apapun, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah yang menyertai kita. Kita harus percaya kepada kuasanya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang paling mengasihi Anda dan saya. Di Ulangan 1 ayat 32-33 dikatakan, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tetapi kamu tidak percaya. Itu yang membuat bangsa Israel gagal di padang gurun. Saya mau sharingkan kenapa sesi padang gurun ini sangat menarik buat kami, untuk kami sharingkan buat teman-teman. Karena saya sendiri pernah gagal di padang gurun. Saya pernah gagal dan lari kembali ke Mesir, karena saya tidak tahu ada apa di ujung padang gurun. Ada apa di depan sana? Karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Karena itu saya tidak ingin teman-teman mengalami seperti yang saya alami. Saya lari dari padang gurun di tahun 2013. Saya kembali ke Mesir dan gagal melihat janji Tuhan dalam periode itu. Setelah saya melihat kembali mengapa saya gagal di padang gurun, benar, saya tidak percaya kepada Allah. Karena saat itu saya tidak melekat pada firman Tuhan. Saya tidak baca firman Tuhan setiap hari, karena saya tidak mengerti. Ketika membaca tidak mengerti, saya berhenti. Membaca firman Tuhan kadang-kadang, karena saya tidak tahu betapa firman Tuhan itu adalah senjata perang yang ampuh. Dan saya tidak tahu kalau padang gurun itu adalah peperangan. Saya juga tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, karena tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak melekat. Dan saya tidak percaya kepada janji-janjinya. Ketika Tuhan mulai memanggil saya lebih dekat, saya mencurigai Dia. Tuhan memproses hidup saya. Musuh-musuh si jahat mulai mengintimidasi saya lewat keadaan, pikiran, dan saya dalam ketakutan saat itu. Saya merasa seperti yang banyak orang bilang, makin ikut Tuhan kok makin sulit hidup saya.
Walaupun banyak peneguhan dan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, persis seperti perjalanan orang Israel. Begitu banyak kebaikan, mujizat yang Tuhan tunjukkan, tapi mereka tetap gagal dalam percaya karena tidak taat kepada firman. Jadi saya melihat bukan mujizat yang membuat iman kita tetap teguh, tetapi firman Tuhan itulah yang membuat iman kita bisa berdiri teguh. Firman Tuhan itulah senjata perang yang ampuh. Tanpa senjata yang tepat, kita akan kalah di dalam peperangan. Dan saat itu saya kalah. Saat itu saya tidak tahu kuasa firman Tuhan. Saya lebih percaya pada bisikan si jahat, bahwa ikut Tuhan saya akan menderita. Dan banyak orang yang bilang seperti itu. Dan saya takut menderita kalau saya terus berjalan. Di Ulangan 1 ayat 28 sampai 30 dikatakan, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang raksasa di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Jangan takut dan gentar. Tuhan yang berperang untukmu. Musuh akan menunjukkan dirinya bahwa mereka itu besar, berkuasa. Dia akan menunjukkan kepadamu masalahmu itu tidak ada jalan keluar. Badai hidupmu itu akan menghancurkanmu. Penyakitmu itu tidak mungkin tersembuhkan lagi. Musuh akan menunjukkan bahwa semua yang kamu hadapi itu akan menghancurkan hidupmu. Kamu tidak akan berhasil melewatinya. Iblis menyerang saya lewat persoalan-persoalan hidup saat itu. Dan mimpi-mimpi buruk yang saya alami, itu sangat mengintimidasi saya. Saya merasa hidup saya tidak normal. Pada saat itu, Tuhan sedang membawa saya masuk ke padang gurun. Saya takut menderita. Dan saya mulai diganggu oleh mimpi-mimpi itu. Akhirnya saya mulai goyah. Saya mau mundur. Tuhan, saya tidak sanggup. Saya mau hidup normal. Saya mau hidup di zona nyaman. Saya takut menderita. Saat itu, Tuhan tetap memberi saya kesempatan. Saat saya takut dan mulai ragu untuk terus berjalan, saya sedang ada di persimpangan untuk memilih jalan yang mana. Tuhan berbicara audible di telinga saya. Saat itu saya sedang tidur. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya terbangun saat itu. Suara yang begitu agung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat itu saya langsung catat apa yang saya dengar. Tapi lagi-lagi, saya tidak tahu kalau ini ada ayat di dalam kitab suci. Itu yang barusan kita baca dari kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah perintah yang sama saat Tuhan menyuruh Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Di Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Tetapi waktu itu karena saya tidak pernah membaca firman Tuhan yang ini, saya tidak tahu kalau ayat ini ada di dalam Alkitab. Dan saya meragukan itu suara siapa. Saya tidak tahu maksud Tuhan. Kalau itu suara Tuhan, apa maksudnya?
Bahkan saya makin takut. Saya bukannya tenang mendengar suara itu, karena suara iblis makin mengintimidasi saya. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya di depan sana jika saya terus berjalan? Mengapa Tuhan suruh saya kuatkan dan teguhkan hati saya? Ada apa di depan sana? Saya penuh dengan kecurigaan, karena iblis mengintimidasi saya terus untuk berhenti. Ada sesuatu yang membuat saya takut untuk terus berjalan. Saya ketakutan karena saya tidak percaya pada janjinya. Saya lebih percaya pada suara si jahat yang mengintimidasi saya untuk mundur. Saya tidak punya iman yang cukup karena saya tidak melekat dengan firman. Betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Iblis tahu kelemahan kita. Dia tahu saya tidak pernah baca firman Tuhan. Saya baca kadang-kadang. Dia tahu. Dia tahu segala kedagingan saya, ego saya, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan. Itu adalah semua senjata-senjata iblis untuk menyerang saya dari dalam, yaitu pikiran dan hati saya, sehingga saya ketakutan untuk terus berjalan. Di padang gurun, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap taat berdiri teguh dalam percaya, dalam setiap perkataannya. Semua peperangan di padang gurun terjadi di dalam internal kita, di pikiran dan hati kita. Sampai kita mampu keluar sebagai pemenang, menaklukkan diri kita sendiri, peperangan antara daging dan roh, sampai manusia daging kita mati, menjadi manusia roh. Kita baru bisa keluar dari padang gurun. Kita baru diajak Tuhan untuk merebut tanah Kanaan kita masing-masing. Selama Anda masih di padang gurun, Tuhan akan menunda untuk memperlihatkan kepadamu daerah-daerah yang akan Anda kuasai. Karena Anda belum selesai dengan dirimu sendiri. Artinya, dirimu sendiri saja belum mampu kamu taklukkan. Kamu masih bergulat dengan pikiran dan hatimu sendiri. Kamu masih berperang dengan kedaginganmu. Tidak mungkin kamu bisa merebut daerah yang sudah Tuhan tetapkan bagimu, termasuk jiwa-jiwa yang Anda doakan. Jadi, jangan berharap bisa mengubah orang lain bertobat dulu sebelum kita selesai dengan padang gurun kita masing-masing. Ketika seseorang sudah keluar dari padang gurun menuju tanah terjanji, Tuhan sudah menetapkan wilayah-wilayah yang harus kita rebut. Apa maksudnya wilayah di sini? Ada jiwa-jiwa, ada berkat-berkat, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan menjadi bagianmu. Untuk Anda menangkan satu persatu semua yang Tuhan janjikan dari semula, yang menjadi bagian kemenanganmu di dalam peperangan ini. Kembali ke cerita padang gurun saya, setelah bertahun-tahun saya lari, saya kembali ke Mesir, menjadi budak dunia, meninggalkan jalan Tuhan dan panggilannya. Saya diproses kembali oleh Tuhan. Tuhan belum menyerah dengan saya, seperti lagu tadi. Saya diseret paksa masuk ke padang gurun lagi. Kali ini terpaksa. Karena pencobaan-pencobaan hidup yang Tuhan izinkan. Saya pernah sharingkan, saya diproses di padang gurun lagi melalui ujian rumah tangga, ujian kemelekatan saya dengan manusia. Bagaimana saya jatuh bangun. Begitu banyak air mata, luka-luka yang membuat saya tidak lagi sanggup berdiri, apalagi berjalan. Lagi-lagi dengan kesabarannya, Dia menyembuhkan hati saya, mengajarkan saya mendengarkan bisikannya yang lembut, menuntun saya untuk bangkit dan percaya lagi kepadanya, berjuang lagi untuk lulus ujian.
fokus mendengarkan firman-Nya, fokus mendengarkan perkataannya, dan taat kepada firman-Nya. Perjuangan yang berat di padang gurun, jatuh, terluka lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, berdarah lagi, bangkit lagi, terus berjuang di padang gurun. Sampai pada satu titik, saya bisa berdiri kembali. Saya bisa keluar dari diri saya sendiri. Manusia lama yang penuh luka, kemelekatan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan semua yang duniawi. Saat saya mulai keluar dari padang gurun, saya ingat saat itu saya sedang mandi. Tuhan bilang seperti ini, "Aku bangga, Nak. Sekarang kamu bisa berdiri kembali. Dan sekarang aku mengajarkanmu berperang." Kalimat ini saya juga belum pernah dengar. Dan saya juga belum tahu ada kitab Keluaran tentang padang gurun dan merebut tanah Kanaan. Saya belum tahu. Saya cuma bingung kenapa Tuhan bilang berperang. Saat saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, Tuhan baru mengajarkan saya berperang, melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Tetap dengan 5 senjata dan makin masuk ke dalam keheningan, mendengarkan tuntunannya. Sampai saya tahu bahwa ternyata di dalam keluarga saya ada musuh yang tidak kelihatan, ada kuasa gelap yang sedang mau menghancurkan keluarga kami. Itu semua tuntunan Tuhan, mengajarkan saya berperang, mengalahkan musuh-musuh itu. Karena Dia yang berperang untuk saya, karena Dia yang berperang bersama saya berhasil merebut daerah-daerah. Janji-janji Tuhan tergenapi. Keluarga kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, hubungan dengan anak dipulihkan, ekonomi kami pelan-pelan dipulihkan. Bahkan Tuhan memperluas jiwa-jiwa yang membutuhkan 5 senjata ini mulai berdatangan. Tuhan memperluas daerahku, seperti lagu doa Yabes tadi. Sungguh janji ini tergenapi dalam hidup saya. Ketika senjata saya lengkap dalam peperangan, Tuhan menuntun saya menang dalam peperangan demi peperangan. Dan melihat jiwa-jiwa makin bertambah di dalam RPH ini, makin luas daerah kemenangan yang Tuhan perlihatkan. Setelah melewati banyak hal di belakang, saat saya membaca kisah Keluaran tentang padang gurun ini, saya sungguh-sungguh terharu dengan kasih Tuhan. Semua yang akan kita lalui, Dia sudah berikan kita bekal untuk berjalan. Firman Tuhan itu adalah panduan hidup kita. Dia sudah mengatakan semuanya di dalam kitab suci. Kita tinggal taat, membaca, merenungkan, dan taat dengan semua yang Dia katakan. Saya gagal karena saya tidak tahu firman Tuhan. Semua yang diceritakan di Alkitab itu hidup dan terjadi dalam hidup kita jika kita mau berjalan bersamanya. Bahwa setelah padang gurun pasti ada tanah terjanji. Itu adalah rute-rute yang begitu jelas Tuhan siapkan bagi kita. Supaya kita terus berjalan dengan setia dan percaya kepadanya. Dan ada janji Tuhan di depan sana. Ketika saya gagal waktu itu, saya tidak tahu padang gurun itu peperangan. Yang saya tahu itu pencobaan. Dan saya mulai mencurigai Tuhan, memberontak, marah. Itu semua adalah strategi musuh iblis untuk menjatuhkan kita. Karena itu, kenapa sesi padang gurun ini sangat-sangat penting untuk kita bisa memenangkan setiap peperangan dan menuju tanah terjanji.
Di Yosua 21 ayat 43 sampai 45 dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Firman Tuhan ini adalah bukti bahwa setiap janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Semua yang diberikan tepat seperti yang dijanjikannya. Bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dia janjikan, dia pasti tepati. Dan janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Buat bangsa Israel, buat kita semua yang percaya kepadanya, janjinya adalah ya dan amin. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan mengalami janjinya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita masuk, kita mau mengimani bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang menuntun kita untuk menjadi pemenang. Dan Dia Allah yang berjanji akan menyertai kita. Dia Allah yang berjanji akan memberkati hidup kita, menggenapi setiap janji-janjinya. Ketika kita taat dan percaya, kita nyanyikan doa Yabes dengan penuh iman. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita katakan dengan penuh iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Benar Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu yang menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Ketika kami berjalan di dalam firman-Mu Tuhan, ketika kami melekat di dalam firman-Mu, kami tahu masa depan menjadi milik kami. Kemenangan sudah di tangan kami Tuhan, karena kami pegang janji-Mu. Engkau Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Engkau membukakan misteri kerajaan-Mu. Engkau membukakan bagi setiap kami anak-anak-Mu jalan-jalan yang harus kami tempuh. Engkau menuntun kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dengan siapa kami harus melekat, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami pilih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau selalu menatap kami anak-anak-Mu, menanti kami untuk kami menang di dalam setiap peperangan ini, untuk memberikan kami janji-janji-Mu yang tergenapi di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan ketiga sesi ini. Engkau telah memperlihatkan rute ini kepada kami. Bahkan rute ini Tuhan telah Engkau lewati sendiri. Ketika Engkau lahir, Engkau lari ke Mesir. Kemudian ada firman yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Apa yang telah dilalui oleh bangsa Israel, Engkau pun melaluinya. Dan saat ini Engkau menunjukkan rute itu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bergumul di padang gurun. Dan saat ini kami percaya, kami juga berharap, dan kami juga mau mendoakan begitu banyak jiwa-jiwa yang saat ini masih bergumul di padang gurun. Tuhan, pandanglah setiap jiwa-jiwa anak-anak-Mu ini. Pandanglah ke dalam hati mereka. Tolonglah mereka, bantulah mereka. Tuntunlah mereka untuk secepatnya keluar dari padang gurun. Pimpin setiap langkah mereka. Teguhkanlah mereka untuk memasuki tanah terjanji. Berjalanlah di hadapan mereka untuk merebut daerah-daerah yang telah Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Kami berterima kasih, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh melewati 3 sesi ini. Hamba-Mu berdua telah memberikan apa yang kami lalui kepada anak-anak-Mu.
Dan kami percaya mereka telah melaluinya juga. Mereka telah melewati semuanya itu. Saat ini mereka siap untuk merebut daerah mereka masing-masing. Saat ini kita mengangkat tangan kita. Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan tanah terjanji, akan wilayah-wilayah, daerah-daerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami sudah melintasi padang gurun. Kaki kami sudah menginjak ke tanah terjanji. Amin. Saat ini kami mau mengklaim janji-janji itu. Saat ini kami meminta kepadamu. Saat ini kami memohon kepadamu. Wilayah yang sedang kami perebutkan, suami kami, istri kami, anak-anak kami, ekonomi kami, berkat-berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami, yang telah sekian lama dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh bangsa-bangsa Kanaan yang tidak mengenal Allah. Dikuasai oleh bangsa-bangsa berhala. Saat ini, pada malam hari ini kami percaya Tuhan, wilayah itu Engkau berikan kepada kami. Amin. Wilayah itu telah kami rebut kembali di dalam nama Yesus. Kami percaya kami telah memenangkan semua itu. Kami telah merebut kembali suami kami, istri kami, anak-anak kami, ekonomi kami, keterpurukan kami, sakit penyakit kami telah rebut kembali itu Tuhan, di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya akan lebih banyak lagi wilayah yang akan kami rebut, yang akan kami kuasai. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih akan janji-Mu, akan sumpah-Mu, janji yang diperuntukkan kepada keturunan Abraham, dan kami semua adalah keturunan Abraham. Maka kami layak untuk menerima semua janji-janji itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau dukung sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang bergumul dalam perjuangan memulihkan ekonomi. Tuhan, Engkau pandang setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Engkau bukakan pintu berkat untuk mereka, Tuhan. Engkau bukakan jalan-jalan sehingga mereka boleh mengalami janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang membukakan jalan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih terikat dengan kuasa gelap.
mereka masih di dalam tawanan. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau yang memenangkan kembali anak-anak-Mu ini. Engkau sendiri yang membebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan musuh, dari setiap ikatan-ikatan kegelapan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang melakukan retret pemurnian hati. Engkau tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka rahmat ketekunan, berikan mereka kedisiplinan untuk terus melakukan 5 senjata ini. Tolong mereka sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri. Mereka boleh menemukan rencana-Mu yang indah dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau pandang juga anak-anak-Mu yang sedang sakit. Engkau tahu setiap sakit penyakit mereka, apa yang mereka butuhkan. Biarlah hati-Mu yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Engkau menjamah, menyembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Engkau bebaskan mereka Tuhan dari segala sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap organ-organ yang rusak. Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayan-Mu di dalam komunitas ini Tuhan. Untuk tim doa, tim saat teduh, untuk FAS RPH, untuk semua teman-teman yang sudah memberikan waktu, hati, dan juga materi dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati apa yang mereka tabur. Biarlah mereka boleh menuainya dengan bersorak-sorai Tuhan. Mereka boleh melihat apa yang mereka tabur. Engkau yang menjadikannya berbuah. Engkau yang menjadikan berkat bagi kehidupan mereka, bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nanti kita foto dulu ya. Iya Pak. Teman-teman mau kita buka kamera, kita foto sebentar ya. Di saya ada 3 layar. Kita mulai layar pertama. Sebentar ya, sebentar. Di sini ada Cimonik dan Alvin. Ya. Oke, itu siap ya. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Venta.